Video ini merupakan video ke-8 dari seri belajar Terraform untuk pemula. Pada video ini kita akan belajar soal Terraform State. Pada video-video sebelumnya, saya sering mention kalau Terraform itu selalu ngebandingin state yang kita inginkan sesuai yang kita tulis di sini dengan state yang sebenarnya yang ada di infrastruktur akun cloud provider kita. Setiap kali kita ngelakuin Terraform apply seperti ini atau Terraform destroy, awalnya Terraform akan ngelakuin refresh state seperti ini. Nah, ini maksudnya untuk setiap resource yang kita tulis di kode, Terraform bakalan nge-refresh state untuk semua resource tersebut buat ngedapetin state yang sekarang ada di infrastruktur kita. Sekarang pertanyaannya untuk setiap resource yang kita define di sini, gimana sih caranya Terraform tahu state yang sekarang ada di akun provider kita? Nah, kalau teman-teman perhatiin di folder kerja kita, yang kita tulis itu kan file main.tf ini ya. Mungkin teman-teman udah notice atau menyadari dari video-video saya sebelumnya, kalau di sini ada dua file lain yang dibikinin sama Terraform setelah kita eksekusi kodenya, yaitu file Terraform tf-state ini dan file Terraform tf-state backup yang ini. File tf-state ini adalah JSON file yang berisi list resource dengan state yang sekarang ada di akun kita. File ini di-generate ketika kita menjalankan perintah Terraform apply yang pertama. Ketika kita jalanin Terraform apply, Terraform bakal nge-call Google Cloud API ini karena kita pakai providernya Google Cloud. Lalu untuk setiap resource yang kita define di sini, dia nge-call Google API buat dapetin state yang sekarang ada di akun Google Cloud kita, lalu disimpan di file Terraform tf-state yang ini. Nah, setiap kali kita utak-atik kode kita, lalu jalankan perintah apply lagi, file Terraform tf-state ini bakalan ke-update. Jadi si file ini seperti ya storage-nya si Terraform lah buat nyimpen state. Si refresh state di sini bakalan ngedapetin state terkini yang ada di akun cloud provider kita, lalu disimpan di file Terraform tf-state ini. Karena di video sebelumnya kita udah ngedestroy resource kita, makanya si list resource array yang ini di file Terraform state yang ini kosong. Nah, si Terraform tf-state backup file yang ini berisi state sebelumnya atau state sebelum kita destroy. Kita lihat ya, di sini resource-nya ada beberapa, lengkap dengan atribut-atributnya. Resource sebelumnya ini disimpan sebagai backup untuk Terraform pakai buat mengetahui state sebelumnya. Sekarang coba kita kembali ke file tf-state yang isinya kosong ini, lalu kita coba apply lagi kode Terraform kita buat mengetahui perbedaannya. Jalankan perintah Terraform apply, langsung aja kita pakai auto approve di sini supaya cepat. Di sini Terraform ngelihat state yang sekarang ini sedang kosong dengan melakukan refresh state, lalu dia coba membandingkan dengan state yang kita inginkan di kode Terraform. Lalu bikin resource-nya sesuai dengan kode yang kita tulis. Ini bisa kita lihat ya jenis-jenis resource-nya, yaitu jenis resource-nya Google Compute Network dengan nama Developer Network misalnya, lalu ada lagi resource Google Compute Subnetwork dengan nama DevSubnet 02 dan lain sebagainya. Resource ini semua dibikinin oleh Terraform buat kita di akun Google Cloud kita. Nah, kita lihat ada 3 buah resource yang berhasil ditambahkan di akun Google Cloud kita. Sekarang kalau kita balik ke Terraform state file kita bisa lihat resource yang tadinya kosong, sekarang jadi banyak isinya ya. Setiap elemen di dalam resource array ini adalah satu resource yang kita define di sini. Ini satu resource, kemudian ini satu resource, dan lain sebagainya. Resource yang pertama kita lihat adalah resource data dengan tipe Google Compute Network yang bernama Existing Default Network. Ini adalah hasil dari blok data yang kita define di sini untuk nge-query existing VPC network di akun Google Cloud kita dengan nama default. Hasil dari query ini di-store sebagai elemen pertama dari array resource ini. Karena ini default VPC network di akun kita bisa lihat semua atribut-atribut yang berkaitan dengan default VPC network kita. Ada ID-nya, lalu ada list semua subnetwork yang nempel di default VPC network ini di setiap region
Google Cloud, ya, misalnya region US West 2, region Asia East 1, dan lain sebagainya. Ini kita minimize dulu supaya mudah. Lalu kita bisa lihat elemen di array resource yang selanjutnya adalah resource Google Compute Network yang baru dengan nama Development Network. Atributnya juga sesuai dengan yang kita define di kode, yaitu auto create subnetwork false. Kemudian elemen selanjutnya adalah subnetwork dev subnet 01. Atributnya juga sesuai dengan yang kita definisikan di kode, ya. Di sini kita bisa lihat ada IP CIDR range 10.100.00/16. Kemudian subnetwork ini bagian dari network development network, dan kemudian ada secondary IP range juga yang kita definisikan. Yang terakhir ada dev subnet 02 yang nempel ke existing default network di akun kita. Total semuanya ada 4 resource di array resource ini. Sesuai yang kita definisiin di main Terraform file ini ada 4 blok, ya, atau 4 komponen di store di tf-state file. Nah, di backup file, sekarang kita lihat array resource-nya balik jadi kosong. Karena state sebelum kita jalanin perintah apply barusan adalah kosong. Terraform ngegunain file ini buat nge-manage state yang sekarang ada di infrastruktur kita, lalu dibandingin dengan state yang kita inginkan yang kita tulis di kode main Terraform file ini, lalu dia nge-update state ini sesuai dengan action yang diperluin Terraform buat mencapai state yang kita inginkan saat menjalankan perintah apply. Sekarang kalau kita perhatiin resource-resource di file tf-state ini, kalau jumlahnya baru sedikit, mungkin masih gampang, ya, ngeceknya. Di sini baru 4 buah resource. Tapi kalau resource kita jumlahnya udah ratusan, kita bakalan kesulitan buat ngecekin state-state yang sekarang ada. Untuk itu, Terraform nyediain kita perintah yang berguna buat kita. Terraform nyediain perintah Terraform state, lalu kita tekan enter, kita bisa lihat berbagai subcommand yang disediain sama Terraform state ini. Ada Terraform state list buat ngelist resource yang ada di state sekarang. Kemudian ada lagi Terraform state show buat ngeliat atribut dari satu resource secara detail. Kita coba satu-satu, ya, misalnya Terraform state list. Lalu tekan enter. Di sini kita bisa lihat ada 4 buah resource di state kita sekarang persis dengan yang kita cek barusan di file tf-state. Ada data, kemudian ada resource network, dan ada 2 buah resource subnetwork. Sekarang coba kita lihat secara detail salah satu resource dengan perintah Terraform state show, lalu nama resource-nya, misalnya di sini kita copy paste, dev subnet 01, lalu tekan enter. Nah, ini berguna karena di video sebelumnya, kalau kita jalanin Terraform apply, lalu review perbedaan state-nya, banyak atribut yang baru diketahui setelah apply selesai. Dengan melihat state ini, kita bisa mengetahui semua atribut tersebut yang diset sama si Google Cloud. Lebih gampang daripada kita cari-cari informasi di konsol Google Cloud. Kegunaan lainnya lagi, misalnya kita bikin virtual machine instance, terus kita pengen tahu dia dikasih IP apa sama Google Cloud, kita bisa pakai state show ini juga supaya lebih cepat mendapatkan informasi IP tanpa perlu buka konsol Google Cloud. Perintah lainnya dari Terraform state ini ada pull state, lalu ada move item di state, atau nge-update item di state. Nah, sebaiknya kita jangan pernah mengutak-ngatik tf-state file ini secara manual, karena kalau kita salah, bisa fatal akibatnya terhadap infrastruktur kita. Sebaiknya kita ngandelin Terraform apply yang bakalan nge-update state ini untuk kita dari hasil kode infrastruktur yang kita tulis. Sekarang saya mau hapus data dan resource yang paling bawah, misalnya lewat Terraform apply atau destroy. Lalu di sini saya apply kembali dengan auto approve supaya cepat. Nah, kita lihat ada satu buah resource yang berhasil ke destroy. Di state file, yang tadinya ada 4 item di resource array ini, sekarang hanya tinggal 2 buah resource saja. Kalau kita jalanin lagi perintah Terraform state list, di sini kita bisa lihat hanya tinggal 2, ya. Data dan 1 resource hilang dari state.
Nah, jadi jangan pernah mengutak-ngatik state secara manual. Percayain aja sama Terraform buat nge-update state untuk kita sesuai dengan kode infra atau state yang kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya bakalan nge-upload video-video soal teknologi DevOps dan cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi saya di Twitter @girikuncoro. Atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!